punya pertanyaan video lagi nih yang sudah mengirimkan ke Islam itu Indah. Pertanyaan video dari jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan siapa ya sekarang ya? Yuk langsung aja kita lihat, saksikan pertanyaannya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Rahayu Sapitri. Saya berasal dari Lombok. Saya ingin bertanya Ustadz atau Ustazah. Sebelumnya saya mempunyai keluarga yang berpoligami. Si suaminya ini belum menceraikan istrinya. Sebelum menikah, si suaminya belum meminta izin kepada istrinya yang pertama untuk menikah lagi dengan istrinya yang kedua. Jadi bagaimana hukumnya jika seorang suami menikah lagi tetapi belum meminta izin kepada istrinya yang pertama? Mohon penjelasannya Ustadz atau Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Mariana Rahayu Safitri yang menanyakan bahwa ada keluarga ya, mudah-mudahan Mbak enggak ya Mbak ya Allah amin gitu ya. Ada keluarga yang berpoligami ya, bicara masalah tentang suaminya ini telah menikah sebelumnya tapi menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Apakah sah pernikahannya tanpa izin dari istri pertama? Mohon izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam nih ya. Secara agama dulu nih kita bahas ya. Nikah dalam Islam itu hanya butuh wali, 2 saksi, kemudian ada maharnya, itu aja sebenarnya. Selesai akad nikah, ijab kabul ya, selesai, sah. Apakah dalam situ tertulis harus ada izin pertama, izin istri pertama, izin yang ini, enggak ada. Jadi ternyata apa kalau ditanya sahkah pernikahan kedua tanpa izin istri pertama, maka kami jawab sah. Karena kita tidak boleh mentidaksahkan yang memang disahkan dalam agama kita. Jadi kalau ditanya sah atau tidak, tetap sah. Cuma gini nih. Nikah tanpa izin istri pertama adalah sah, tapi membohongi istri pertama adalah haram. Jadi bohong itu adalah haram, nikah lagi adalah halal. Nikah lagi tanpa izin halal, tapi bohong itu adalah pasti haram. Boleh nggak kita menjamin diri kita? Ataukah mampukah kita menjamin diri kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Karena kami hanya menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Bisa nggak kira-kira seseorang itu nikah lagi kemudian tanpa ada bohong di dalamnya? Pasti ada kebohongan-kebohongan. Dan satu kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Jadi tidak menjadi syarat izin istri pertama untuk poligami. Tapi menjadi sesuatu mudarat yang sangat besar bagi si suami jikalau tidak berterus terang. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan banyak kebohongan. Tidak mungkin uang 1 juta itu tidak ada dari uang 100 perak, pasti ada 100 peraknya. Jadi kalau bilang bohongnya kecil doang, bohong kecil akan menjadi bohong yang sangat besar pada akhirnya. Maka kebohongan inilah yang dilarang. Bahkan di dalam Islam diajarkan bahwasanya seseorang yang menikah lebih dari satu kemudian dia tidak berlaku adil maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring. Jadi dia miring nanti. Jadi kalau ada nanti orang di hari kiamat di padang mahsyar kita ketemu nih orang, kenapa miring jalannya nih? Oh berarti dia tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena Allah yang mengancam sendiri dalam Al-Quran atau memberikan peringatan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Maka kalian jikalau tidak khawatir tidak berlaku adil atas 2, 3, 4 itu, maka solusinya adalah nikah 1. Aduh, pertanyaannya tinggi banget nih, poligami kita yang ceramah satu aja belum nih. Satu aja belum ya. Gemetar Ustadz Syam bingung katanya. Siapa? Satu aja belum kata udah mau nambah. Satu aja belum. Tapi subhanallah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan merendahkan derajat perempuan karena dengan poligami ini tidak. Tapi Islam memberikan solusi, di antaranya adalah turunnya ayat tentang bolehnya menikah 2, 3, 4. Dalil ini adalah untuk mengurangi jumlah istri pada saat itu. Karena orang pada saat itu menikah sampai 10, 20, 30, 40. Maka ayat ini turun untuk memangkas jumlah istrinya. Enggak boleh sampai segitu. Maksimal 4, 2 aja dulu atau 3 atau 4. Atau kalau enggak 1 aja untuk berlaku adil. Nah sekarang terbalik. Dalil ini dipakai untuk menambah istri. Padahal dalil ini turun untuk mengurangi jumlah istri orang Arab pada saat itu. Jadi subhanallah. Dan ini berbicara tentang anak yatim. Karena sebenarnya ayat ini berbicara tentang anak yatim. Di mana mereka merawat anak yatim yang cantik pada saat itu. Yang mempunyai warisan yang banyak. Dia rawat sampai besar. Kalau kelihatan cantik mereka nikahi. Maka jumlahnya tidak terbatas. Maka ayat ini turun untuk membatasi jumlah istrinya orang Arab pada saat itu turunnya ayat ini. Jadi bukan dalil untuk menambah istri. Tapi dalil untuk mengurangi jumlah
jumlah istri. Nah, Tapi ini kita tidak dia. bisa pungkiri Ya. bahwasanya poligami itu dihalalkan dalam Betul. agama. Dan ini dia dibuahkan. maksudnya kita harus belajar Iya. bicara Betul. masalah pelajaran Al-Quran ini jangan menafsirkan sendiri. Kalau kita menafsirkan sendiri, gurunya adalah setan kan Betul, gitu. seenaknya. Dan para Makanya- wanita yang dijadikan istri kedua ketiga mereka harus tegas Betul. untuk tidak nikah siri karena nikah siri itu sah secara agama tapi masih jadi perdebatan untuk hukum konvensional di Indonesia. Betul. Jadi nggak bakal dapat Rugi ya? waris, Bener. Rugi. nggak bakal dapat waris, Bener. anak-anaknya dirinya dan kalau dicerai itu bisa cerai begitu Betul. saja. Tapi gitu. intinya adalah pernikahan tanpa dari izin istri pertama itu sah ya Mbak ya. Sah. Tapi lebih banyak mudaratnya kalau nggak pakai izin Tidak dari ada istri sakinahnya ya, pertama. ketenangannya. Nah gitu. Sekarang kita